Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, anak bayi udah tidur, kamar masih berantakan, waktunya siap-siap buat packing barang karena besok kami sekeluarga mau balik ke Rembang. Ini masih posisi berantakan sekali karena kita habis pergi juga, dan ini udah jam 9 malam, sekitar jam 9 malam. Kamar berantakan, mari kita bersih-bersih ya. Nah, ini packing barang, jadi nunggu anak bayi tidur biar gak direcokin, jadi ayah juga bisa istirahat, ibunya bisa fokus buat beres-beres barang. Jadi besok rencananya ayahnya itu mau berangkat naik motor, sedangkan si bayi sama aku tuh mau naik bis. Jadi pertama kalinya naik bis berdua sama bayi setelah jadi toddler ya, bukan bayi lagi. Dan lumayan agak deg-degan juga karena cuacanya nggak menentu, takut hujan di jalan dan takut angin. Jadi ambil jalan tengah yang aman aja, kita mau naik bis. Jadi nanti kita naik bis Patas jurusan Surabaya. Ini masih nata-nata baju, dan setelah dikumpulin ternyata barangnya banyak juga ya. Ada beberapa barang nambah dari rumah yang akhirnya kita bawa ke Rembang juga karena kado ya. Nah, setelah malamnya kita beres-beres, ini pagi udah bersih kamarnya, barang udah dikeluarin, yang tidak perlu udah diberesin kamarnya, jadi tinggal kamarnya udah bersih kecuali sampahnya belum dibuang. Dan ini udah pukul 5:30, waktunya kita siap-siap buat pergi atau berangkat. Karena kita lumayan terlambat untuk ke terminal, karena biasanya kan kita langsung ke terminal ya, kita mutusin untuk nunggu bis di jalan bisnya. Jadi ada rute bisnya tuh dekat rumah. Kita mutusin untuk nunggu di situ karena takut kepancal. Apa ya bahasa Indonesianya kepancal ya? Ketinggalan gitu loh, takut ketinggalan kalau kita ke arah terminal, bisnya malah udah berangkat. Jadi ini jalan utamanya mau ke arah pertigaan, nunggu ya, pertigaan Mulia Harjo ini nih. Dia masih dianterin sama ayahnya, sama Eyang Uti, sama Eyang Kungnya juga. Ini situasi waktu kita nunggu sambil ngobrol sama Eyangnya sambil nunggu bis. Agak deg-deg juga karena waktunya ini biasanya bisnya udah datang. Ini sekitar jam 7 kurang seperempat dan bisnya kok belum datang. Takutnya kita terlambat. Kalau terlambat nanti nunggu lagi jam 8, jadi lumayan lama untuk bisnya. Karena keberangkatannya kan ada jam-jam tertentu, ekonomi Patas, ekonomi Patas. Dan alhamdulillahnya waktu kita nunggu 15 menitan bisnya dateng dan ada bis. Nah, ini hal yang ditunggu-tunggu. Nah, udah cium-cium sama ayahnya, mau ikut ayahnya, pamitan sama eyangnya sambil nunggu bisnya. Dan hai, bis Surabaya Patas. Sudah say bye sama eyang-eyangnya, kita go. Jadi ini awal, dan alhamdulillah dapat kursi di bagian depan yang masih kosong. Ini udah mulai jalan sekitar pukul 7 kurang 5 menit kita masuk bis, langsung jalan bisnya tanpa ngetem ya. Ini perjalanan baru mulai dari terminal kecil tadi. Dan perjalanan naik bis ke Rembang pun dimulai. Let's go. Jam 7 pagi anaknya masih oke, masih enjoy menikmati pemandangan. Jadi lama berdirinya lihat di kaca sambil lihat jalan, sambil hahihi, ya nggak hahihi juga sih, sambil lihat jalan, sambil menikmati perjalanan, dia masih enjoy. Alhamdulillah, termasuk Raihan anak yang alhamdulillah sekali diajak perjalanan tuh dia enjoy, menikmati gitu ya. Jadi dia lihat pemandangan, nggak yang cranky atau gimana. Alhamdulillah.
Ini masih kelihatan seger anaknya karena perjalanannya juga baru ya. Dan jam-jam tidurnya Raihan karena dia bangunnya pagi sekitar jam 4 atau setengah 5. Dia biasanya tidur itu antara jam setengah 8-an. Jadi setengah 8 dia tidur lagi. Ini masih enjoy karena menikmati suasana baru di dalam bis. Sambil lihat-lihat keluar, masih berdiri dan betah banget berdirinya, nggak mau duduk. Karena saking excitednya di perjalanan. Nah, ini pukul 7.20 anaknya udah tidur karena goyangan-goyangan. Ini kita sampai di Nalum Sari. Jadi Nalum Sari itu perbatasan antara Jepara sama Kudus. Jalan sih terpantau lancar ya, dan nggak ada kendala apa-apa di Nalum Sari ini. Dan kebetulan juga sampingku itu bapak-bapak yang friendly sekali, jadi sambil diajak ngobrol selama perjalanan dan gak bosen akhirnya. Bapaknya juga ramah banget alhamdulillah dan gak cranky. Terus kita sampai di Kudus. Ini setelah Jepara kita masuk Kudus, dan ini masuk ke Jalan Lingkar kayaknya kalau nggak salah, dan lumayan macet karena ada banjir kecilnya. Dan lumayan panjang untuk banjirnya karena beberapa hari kemarin sebelum tahun baru itu Jepara Kudus tuh cuacanya ekstrim, angin kenceng, hujan nggak berhenti-berhenti. Kalau di tempat kalian tahun baru cerah atau hujan, kalau di sini benar-benar hujan nggak berhenti dari subuh sampai malam lagi. Jam 8:04 anaknya masih terpantau tidur dengan nyaman sambil meletot-meletot kayak gitu. Kemudian masuk ke daerah Pati. Jadi ini baru masuk Pati dari Kudus. Kebetulan macet. Ada perbaikan jalan, lumayan panjang macetnya tapi masih jalan pelan-pelan. Nah, itu ada perbaikan jalan. Jadi jalannya tuh searah, dipakai salah satu, jadi gantian. Nah, ini masuk Lingkar Pati yang khas dengan bandeng besinya. Ini anaknya udah mulai bangun. Pukul berapa ya? Lupa. Jam 8:52. Anaknya udah mulai bangun, tapi masih pengen tidur, jadi antara ngantuk dan nggak ngantuk. Ini masih di daerah Lingkar Pati. Anaknya udah mulai bangun tapi juga kadang tidur, kadang bangun, kadang tidur lagi. Jadi masih separuh-separuh. Dan alhamdulillah selama perjalanan masih enjoy. Nah, ini udah bener-bener bangun karena sudah mengangkat kepalanya terus lihat ke arah jendelanya. Sambil ngobrol juga sama bapak-bapak di samping karena bagi pengalaman, sharing dan lain-lain. Masuk ke daerah Juwana yang katanya macet. Kebetulan jamnya bukan jam sibuk, jadi sampai sini alhamdulillah lancar, nggak macet sama sekali. Ini kalau jam-jam sibuk, jam sekolah atau jam pulang kerja, wah macetnya parah di sini, daerah sini ya. Nah, ini Masjid Juwananya, kita langsung belok ke arah Surabaya. Kalau ada yang tanya nyusuinnya gimana, kebetulan nggak bawa nursing cover, jadi nursing covernya tuh sengaja ditaruh di dalam tas besar di bagasi. Jam 9.30 anaknya udah bener-bener bangun.
Nah, kalau ada yang tanya gimana cara nyusuinnya, kebetulan alhamdulillah karena Raihan umurnya udah 1 tahun lebih, dia jarang nyusu, jadi selama perjalanan cuman menyusui 1 kali, dan itu alhamdulillah bisa tercover karena pakai jilbab yang panjang juga. Alhamdulillah nggak kelihatan ya, jadi benar-benar tercover, alhamdulillah, memudahkan juga. Dan ini udah sampai di Rembang, udah siap-siap, jadi maju ke kursi depan. Kita turun di salah satu daerah pariwisata di Rembang karena nanti akan dijemput sama ayahnya. Nah, ini udah mau sampai, udah deket, jadi ancang-ancang di depan gangnya biar nggak kaget waktu udah deket sama tempatnya. Udah sampai, jadi tinggal tunggu jemputan. Dan alhamdulillah aman, terkendali perjalanannya sama anak toddler 1 ini yang baru masuk usia toddler. Di perjalanan kami berdua naik bis ke Rembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.